Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KZ Official dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya tidak akan banyak basa-basi teman-teman, karena yang kita hadapi bukan hanya sekedar beda pendapat, bukan juga sekedar perbedaan madhab ataupun pendekatan ilmiah teman-teman. Yang kita hadapi hari ini adalah seorang provokator berjubah intelektual yang mengaku-ngaku memperjuangkan kebenaran, mengaku-ngaku memperjuangkan nasab Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kenyataannya sibuk menyerang para habaib, membatalkan nasab habaib, mencemooh para ulama, menghina dan merendahkan para ulama, dan bahkan sampai mengadu domba umat, ya khususnya umat Islam, dengan narasi-narasi yang sangat licik dan penuh bumbu-bumbu fitnah teman-teman. Namanya kita sudah tahu siapa mereka, Mukiman. Dan sekarang ini mereka terbuka topengnya teman-teman, ya, mulai terbuka satu persatu. Coba kita lihat gaya dakwah Mukiman. Naudzubillah, awalnya memang terlihat seperti ilmiah, logis, berwibawa, memperjuangkan pribumi. Tapi lama-lama apa yang muncul? Kira-kira, ya, nada tinggi, sindiran tajam, penghinaan terhadap para habaib, kepada kiai yang pro habaib, dan tuduhan palsu, tuduhan sembarangan kepada para ulama, teman-teman. Naudzubillah, itu sudah tidak beradab, keluar daripada adab. Jadi mereka ini semuanya membungkus rapi dengan gaya katanya kajian ilmiah. Padahal sejatinya itu adalah kajian kebencian, teman-teman. Bukan mengajak umat untuk berpikir jernih, tapi malah mengajak umat membenci para habaib. Ya, begitu. Mempertanyakan nasab habaib yang sudah jelas-jelas suhra wal istifadah oleh para ulama. Bahkan sampai berkata kasar, teman-teman, sembrono. Ya, begitu. Jadi Mukimat ini seolah-olah jadi hakim tunggal, teman-teman, menentukan siapa habaib yang sah dan siapa yang tidak. Apakah nasabnya asli atau palsu atau tidak. Padahal sudah jelas para ulama menjelaskan itu suhra wal istifadah. Jadi siapa dia ini? Dia bukan ahli nasab, bukan mufti, dan juga bukan para ulama mu'tabar. Tapi mereka ini sok tahu, ya, berbicara seolah-olah paling benar sendiri, menurut ilmiah, menurut tes DNA, begini begitu. Padahal belum jelas itu. Coba lihat narasi-narasi daripada Mukiman. Naudzubillah, itu framing semua fitnah semua, teman-teman. Yang akhirnya umat jadi ribut, santri saling adu degung, gitu. Bahkan banyak santri yang pro kiimad menghina habaib, kiai-kiai dihina. Banyak kiai-kiai yang dihina yang pro habaib. Ya, habaib difitnah sebagai pendusta, sebagai pemalsu makam, padahal belum jelas. Padahal dirinya sendiri atau golongannya sendiri yang membuat kepalsuan itu. Mereka menyebarkan provokasi. Bahkan begini teman-teman, non-muslim pun tahu kalau dakwah seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Ya, bukan hanya orang-orang awam, orang pintar, orang awam pun tahu. Yang namanya dakwah itu bukan mecah belah, bukan ujaran kebencian, akan tetapi menyatukan umat, memberikan nasihat yang baik, membawa umat kepada jalan yang benar, bukan menjerumuskan umat, dijerumuskan ke dalam hal yang salah. Itu sudah masya Allah, naudzubillah, itu sudah tidak jelas, teman-teman. Ya. Jadi Mukimat itu ya seperti itu, membuat framing, membuat fitnah, dan berbagai macam fitnah-fitnah kepada para habaib, kepada para kiai yang pro habaib. Padahal ulama-ulama sepuh loh,
ulama-ulama Sidogiri, ulama-ulama Ploso, ulama-ulama Sarang, Rembang, ulama-ulama yang pokoknya yang sudah sohor keilmuannya, sudah sohor kekiaiannya. Kitabnya sudah Masya Allah, tapi mereka gunjing, mereka hujat, mereka hina. Jadi Mukimat ini, apalagi pimpinannya, ketika berdakwah itu bukan meluruskan, bukan mengajak umatnya, bukan mengajak pengikutnya untuk ke jalan yang benar. Kan tetapi ya malah begitu, memberikan mereka celah untuk menghujat orang lain. Jadi Mukimat itu tidak sedang mencerahkan umat, tapi sedang membakar jembatan ukhuwah antar sesama umat Islam. Ya, begitu. Dia tidak peduli dengan kerusakan yang dia timbulkan, tidak peduli mereka. Yang penting viral, rame, gitu kan? Bener nggak? Selama nama, misalkan nama seseorang, contoh si KBN atau siapa gitulah, channel-channelnya naik, selama views dan subscribe-nya bertambah. Yang penting mereka terus menggelorakan framing-framing kebencian-kebencian kepada para ulama, kepada para habaib. Tapi begini teman-teman, belakangan ini muncul fakta menarik. Masya Allah, sungguh luar biasa itu menurut saya. Jadi diangkat oleh salah satu channelnya Mukiman, namanya Benteng Nusantara, yang ini teman-teman. Mereka dalam judulnya itu Mukiman tumbang di tangan Mbak Alwi, atau Kiai Pribumi tumbang di tangan Mbak Alwi. Bukan Kiai Pribumi, tapi Mukimat itu, ya. Tumbang bukan karena dihina, ya, tapi karena sudah dibuka kebohongannya secara ilmiah dan struktur. Mereka tumbang karena menghina. Ya, kita tahu siapa, Gus Fuad Pleret. Dia itu menghina seorang guru tua dengan undang-undang ITE, ujaran kebencian. Begitu teman-teman, ya. Jadi bukan dihina tumbangnya, tapi menghina seorang tokoh, menghina seorang ulama, menghina seorang siapa namanya perintis atau bapak pendidikan yang ada di Palu. Begitu teman-teman. Jadi narasi-narasi Mukimat itu banyak yang manipulatif, banyak sekali, ya, menukil kitab tidak utuh, sepotong-sepotong. Itu kelakuan Mukimat. Memelintir fatwa ulama, banyak banget itu. Dipelintir fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dipelintir oleh para Mukiman. Sudah berani mereka seperti itu. Kemudian mengutip sumber-sumber tanpa memahami konteks, atau sumber-sumber tidak jelas. Sumber-sumber yang memang tidak suka dengan para habaib, tidak suka dengan duriah Nabi. Itu kan. Ya. Tapi setelah dilawan dengan data nasab, dengan sanad, dengan hujah yang kuat dari kalangan Ba'alwi sendiri, mereka diam, mereka bungkam, tak ada bantahan logis. Malah memframing, katanya ini tidak sempurna. Ada kan buku yang dari kalangan Ba'alwi, dari Robito Alawiyah itu, keabsahan nasab Alawi itu. Tapi mereka framing, katanya begini begitulah. Mereka orang-orang awam, sama seperti kita, sama seperti saya. Orang-orang awam, tapi berani mereka menyalahkan seorang ulama. Ya, tapi kita atau saya di sinilah untuk mewakili semuanya ingin bertanya kepada Mukimat, apa sih motif aslinya untuk membatalkan nasabah Alawi? Apakah benar membela kebenaran? Ini para Mukimat, atau si Mukimat ini sedang menjalankan agenda degradasi bahwa wibawa ulama dan habaib, untuk meruntuhkan nasab atau wibawa ulama, wibawa habaib. Apakah seperti itu? Untuk menaikkan pamornya sendiri. Jadi bukan tidak mungkin dia adalah bagian dari proyek adu domba. Kemungkinan saja bisa terjadi. Memecah belah umat Islam dengan metode modern, kan kalau sekarang kan menggunakan YouTube. Kan banyak YouTube sekarang tuh. Atau ada kajian-kajian yang memprovokasi. Kemarin yang terbaru tuh di mana itu, di Jawa, daerah mana ya saya nggak tahu, ya. Kemudian dengan potongan-potongan video mereka jadikan alat untuk menyerang para habaib.
Padahal mereka tahu netizen atau umat sekarang itu gampang banget terpancing. Mereka tahu netizen itu sudah cepat percaya dengan video-video provokatif seperti itu. Ya. Jadi mereka gampang memanfaatkannya. Begitu. Karena memang banyak yang tersakiti, akhirnya mereka ya seperti itu. Intinya mereka ini ingin membangun branding untuk menarik perhatian, ya, untuk menarik perhatian, menjual kontroversi. Begitu teman-teman. Jadi begini, untuk Mukimat, saya ingin sampaikan satu hal kepada kalian semua, ya. Begini, dengarkan sampai selesai. Kalau benar kalian berjuang atas nama Islam, berjuang atas nama kebenaran, berjuang atas nama meluruskan nasab Rasulullah, maka kembalilah ke jalur ilmu yang benar, bukan provokatif seperti itu, ya. Jadi seolah kamu sendiri yang benar, fatwa ulama di framing, fatwa ulama dipelintir, kan udah nggak jelas. Termasuk banyak Mukimat Nur Ihya Salafi juga seperti itu. Jadi untuk kamu Mukimat, kalau kamu salah akui dan bertaubat, ya. Karena tidak ada kehinaan bagi orang yang jujur, tapi justru ada kehinaan besar bagi para penebar fitnah atas nama dakwah. Hati-hati kalian itu semua, ya. Dan untuk para mukimat-mukimat yang lain, coba buka mata kalian. Jangan jadikan konten-konten provokatif sebagai hujah. Ayolah, saya mengajak kepada teman-teman belajar kepada ulama yang sadarnya jelas, akhlaknya terjaga, ya, yang tidak suka mencaci. Ikutilah ulama-ulama yang lurus. Jangan kepada ulama-ulama yang mohon maaf adabnya amburadul. Ya. Ikuti ulama yang lurus, ulama yang solih, banyak. Loh, ini para Mukimat ini mau aja dijerumuskan ke dalam kesesatan. Ya. Masa nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mengadu domba, mana yang tidak, mana yang memecah belah, mana yang tidak. Anda malah ikut yang memecah belah, itu sudah sangat fatal, salah itu, ya. Jadi begini teman-teman, ya, saya sarankan sekali lagi, saya akan kasih tahu teman-teman, umat Islam hari ini sedang diuji. Banyak musuh-musuh yang ingin mengadu domba umat Islam. Apalagi yang lebih berbahaya itu musuh dari dalam, teman-teman, ya, bukan dari luar, dari dalam. Yang memakai baju dakwah untuk menghancurkan wibawa para ulama, para kiai, para habaib. Termasuk nih para Mukimat, menghina, mencaci, seenaknya dewe. Jadi begini teman-teman Kazeb, Mukimat itu adalah contoh bagaimana dakwah bisa berubah menjadi racun. Jika disampaikan oleh orang-orang yang kurang ilmu, minim adab, dan dipenuhi hawa nafsu, dipenuhi dengan dendam, iri dengki, akan seperti itu. Akan saling mengadu domba, akan diadu domba. Jadi begini, mari kita jaga umat ini, kita terapkan, rapatkan barisan di belakang para ulama, para kiai, ya, begitu. Begitu, cukup, jangan provokasi umat, ya. Jangan menggiring opini untuk memecah belah. Jangan membuat framing seolah Anda ini paling benar, padahal belum tentu. Kebenaran hanya milik Allah. Ya, kita ini butuh ulama, bukan tukang celak, tukang hasud. Kita butuh persatuan, bukan provokasi sesat. Gitu, ya. Dan terakhir ini, pesan saya, kebenaran akan menang dengan akhlak, hujah dan istiqomah, bukan dengan yang lain, bukan dengan adu domba, bukan dengan pecah belah umat, bukan dengan fitnah, memframing, ya, tapi dengan istiqomah di jalan yang benar. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.